Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bunita dalam Hafal Matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat dengan submateri, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Oke, kita mulai ya. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi fx dengan memperhatikan nilai dari koefisien x kuadrat dan x. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x. Yang keempat, kalian dapat menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, kalian juga harus tahu manfaat kita mempelajari fungsi kuadrat. Bisa disimak dari gambar yang Ibu berikan. Yang pertama, ini adalah seorang pemain sepak bola. Tentunya kalian sudah kenal ya aktornya siapa. Yang kita bahas di sini adalah ketika seorang pemain sepak bola menendang bola, maka lintasan yang terbentuk itu memanfaatkan fungsi kuadrat. Kemudian, gambar yang kedua, jika kita juga bermain basket, saat kita akan melemparkan bola atau memasukkan bola ke dalam keranjang, maka lintasan dari bola tersebut ini juga memanfaatkan fungsi kuadrat. Kemudian, ini adalah sebuah pesawat tempur yang menembakkan peluru. Nah, di sini lintasan dari peluru tersebut juga memanfaatkan fungsi kuadrat. Oke, sebelum memasuki materi, maka kita juga perlu mengingat materi kita pada pertemuan yang lalu. Masih ingatkah kalian dengan grafik fungsi kuadrat? Nah, kalau kalian masih belum ingat, maka Ibu ingatkan. Jadi untuk grafik fungsi kuadrat, gambarnya adalah seperti ini ya. Ini namanya parabola. Ada yang membuka ke bawah dan ada yang membuka ke atas, dan ada sebuah titik yang memotong pada sumbu x dan ada sebuah titik yang memotong pada sumbu y. Masih ingat ya? Next. Nah, jenis grafik fungsi kuadrat sesuai bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka jenis grafik fungsi kuadrat dapat dilihat dari koefisien x kuadrat, yaitu a di sini, atau angka di depan x kuadrat ini mempengaruhi ya, dan besarnya diskriminan atau d. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat. Jadi jenis grafik fungsi kuadrat ternyata ada 6 bentuk, dipengaruhi oleh koefisien dari x kuadrat yaitu a dan nilai atau besarnya diskriminan. Nah, di sini ada a lebih dari 0, atau maksudnya a-nya itu positif atau nanti angkanya positif di depan x kuadrat, maka grafiknya itu akan membuka ke atas. Di sini kalau a-nya positif, maka a-nya membuka ke atas. Kemudian kalau a-nya kurang dari 0 atau a-nya negatif, maka grafiknya itu parabola membuka ke bawah. Seperti ini ya. Itu pengaruh dari koefisien dari x kuadrat yaitu a. Jadi kalau a-nya positif membuka ke atas, a-nya negatif membuka ke bawah. Kemudian pengaruh dari diskriminan. Kalau diskriminannya itu hasilnya positif, maka grafiknya pasti akan memotong sumbu x di 2 titik di sini ya. Ini juga sama, akan memotong sumbu x di 2 titik.
Kalau D-nya hasilnya adalah 0, maka grafiknya hanya memotong sumbu X di satu titik, dan ini merupakan titik balik maksimum atau titik balik minimum. Ini juga sama ya, hanya ada satu titik. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya pasti kalau tidak di atas sumbu X, ya dia di bawah sumbu X. Jadi kalian sebenarnya sudah bisa menebak bentuk dari grafik fungsi kuadrat hanya dilihat dari koefisien X kuadrat yaitu A dan nilai diskriminan yaitu D. Oke, next ya. Nah, kita ke materi intinya yaitu sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Nah, di sini ada sebuah sumbu X dan sumbu Y, dan ini adalah grafik fungsi kuadrat. Saya ambil parabola yang membuka ke atas. Di sini ada titik potong dengan sumbu Y, maka kalian bisa tahu sumbu simetri itu yang mana. Nah ini sumbu simetri itu yang merupakan garis putus-putus merah ini ya. Sumbu simetri itu membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua sama besar. Jadi kalian harus tahu sumbu simetri itu yang mana. Nah ini ternyata. Kemudian nilai optimum itu yang mana? Oke, nilai optimum yaitu ini. Nilai optimum berarti dia berada di puncak mana atau di lembah mana, itu nilai optimum. Kemudian untuk titik optimum adalah yang ini. Oke, titik optimum itu yang ini ya. Atau puncaknya itu koordinatnya nanti berapa, itu namanya titik optimum. Oke. Nah, untuk sumbu simetri sendiri, itu rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Ini sudah paten dari sana ya. Kemudian untuk nilai optimum, itu Y sama dengan min D per 4A. Di sini adalah diskriminan. Diskriminan ini kalau diuraikan rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC. Kemudian untuk titik optimum, ini adalah kalau kalian sudah mendapatkan nilai dari sumbu simetri yaitu X dan nilai optimum yaitu Y, maka titik optimumnya tinggal kalian tuliskan X, Y-nya berapa. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu jelaskan dengan menggunakan contoh soal. Di sini Ibu punya soal, diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5, maka tentukan yang pertama yaitu bentuk grafik fungsi kuadrat, yang kedua sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Oke, pembahasannya. Yang pertama, fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Kalian tentukan dulu A, B, dan C-nya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, di sini adalah negatif 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari x, yaitu di sini adalah 4. Dan C itu yang belakang sendiri, yaitu negatif 5. Seperti yang sudah saya beritahu tadi di awal, kita bisa menentukan bentuk fungsi kuadrat atau bentuk grafiknya dilihat dari koefisien kuadrat yaitu A. Nah, di sini A sama dengan negatif 1. Maka karena A itu kurang dari 0 atau negatif, berarti nanti grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola yang menghadap ke bawah. Oke, yang kedua kita akan mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. B di sini kita sudah cari tadi yaitu 4 dan A-nya adalah negatif 1. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumus min B per 2A. Nah, nilai negatif di depan ini nanti kalian
gunakan terus sampai akhir ya. Di sini ada negatif terus sampai akhir. Nah, kalian mengerjakannya yang tidak negatif di sini. Jadi negatifnya nanti terakhiran aja. B-nya diganti dengan 4. Di sini 2, kemudian A-nya diganti dengan -1. 4-nya tetap ya. Kemudian di sini 2 dikalikan -1 yaitu -2. Nah, kemudian 4 dibagi -2 yaitu -2. Nah, baru nanti ketemu dengan negatif yang dari depan tadi. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi nilai X-nya adalah positif 2. Kemudian nilai optimum Y sama dengan min D per A. Nah, D-nya itu sudah saya ganti dengan B kuadrat min 4AC. Tadi B-nya 4, A-nya -1, dan C-nya -5. Ini juga sama, negatif di sini akan terus sampai terakhir, tapi kita gunakan di akhir saja dulu. Kita cari yang tidak negatif ini di sini ya. B kuadrat berarti menjadi 4 kuadrat, dikurangi 4AC, berarti dikurangi dari 4, A-nya negatif 1, dan C-nya negatif 5. Nah, ini diusahakan kalau nilai negatif itu dikasih tanda kurung. Jadi kalian nanti nilai negatifnya itu tidak kabur gitu ya. Kemudian 4A berarti 4 dikalikan -1. 4 kuadrat adalah 16. Kemudian ini dikurangi 4 kali -1 kali -5. Di sini ada negatif 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau negatifnya ganjil, nanti hasilnya pasti negatif. Tapi kalau negatifnya itu genap, hasilnya pasti positif. Nah, kebetulan di sini negatifnya ganjil. Jadi saya langsung negatif, kemudian kalikan angkanya saja. 4 kali 1 kali 5 sama dengan 20. Kemudian 4 kali -1 yaitu negatif 4. Nah, 16 dikurangi 20 sendiri yaitu negatif 4. Bawahnya juga sama, negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 4 adalah 1. Baru kita temukan dengan tanda negatif yang dari depan itu. Kemudian untuk titik optimum, nah titik optimum kalian tinggal menuliskan X, Y-nya saja. X-nya tadi ketemu positif 2, dan Y-nya ketemu negatif 1. Jadi titik optimumnya adalah 2, -1. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, semoga kalian paham. Jadi kalian bisa mengerjakan latihan mandiri dari Ibu. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Silakan kalian terapkan. Semoga dimudahkan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya secara langsung dengan Ibu atau lewat WA juga boleh. Seperti itu ya. Jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.